emang kehidupan sehari-hari yang kita alami ya gitu. Termasuk tadi ada bahas nikahnya bahas kayak gitu-gitulah gitu nikah. lah. Konsepnya sama, temanya juga sama. Setiap episode beda-beda, cuman bedanya sekarang nambah personil, udah itu doang. Ya, untuk mulai hari ini dan seterusnya saya menjadi bagian dari tim Kasbi. Ya seru walaupun mungkin untuk awal-awal saya butuh proses adaptasi ya, karena saya baru juga kan untuk nge-host, dan syukurnya saya punya partner kerja yang emang menyenangkan dan emang yang membimbing saya juga dan membantu saya untuk mengarahkan saya gitu. Iya, alhamdulillah banget ya, walaupun bisa dibilang ya saya maruk gitu ya. Nggak apa-apa. Tapi enggak sih, itu apa namanya, itu saya justru bangga gitu, karena seorang entertainer harus bisa bisa masuk dalam dunia entertain dalam segala bidang gitu. Dan syukurnya alhamdulillah saya bisa semuanya gitu, walaupun untuk mengolah sendiri ini emang dunia saya bisa dibilang sangat baru sih ya, sangat awam bagi saya. Tapi ya pelan-pelan saya mungkin belajar dari yang udah senior seperti Dede juga. Usah sok malu-malu. Senior apaan senior? Jangan di ospek saya ya. Kita tukeran nomor kemarin. Enggak, sebenarnya gini deh. Dede juga kan sama. Baru megang program ini baru kedua gitu Dede jadi host. Makanya sama-sama belajar, Dede juga kan baru gitu. Sama-sama bener-bener awam, nggak ngerti kan apa-apa. Kamu kelas 2, kakak kelas 1 gitu ibaratnya. Jadi udah senior, kakak kelas. Ya sebenarnya narasumber sendiri yaitu Ustadz Suski, itu emang beliau sangat mengarahkan ya, dan emang baik, enak gitu diajak ngobrol, diajak sharing. Untuk nge-host religi ini emang apa ya, saya untuk bercanda itu masih ada batasan gitu. Punya tanggung jawab yang besar ya. Karena kan kita harus ngasih sesuatu yang bisa menjadi manfaat buat penonton, buat pemirsa ya. Kalian berdua ya. Syukur. Ya syukur karena ini bertema religi ya, religi. Sembari ini tuh pengalaman yang sangat berharga juga buat kita, buat saya, buat Dede juga, dan ini kesempatan buat kita juga untuk menggali ilmu agama. Dan alhamdulillah kita bisa sambil belajar ilmu agama juga, sambil juga membawa acara untuk pemirsa Indonesia. Kalau dari Dede sih semua tema maksudnya nyangkut, karena emang semuanya tuh ketika kita nanya tuh benar-benar hal yang memang kita tidak tahu gitu. Dan emang kehidupan sehari-hari yang kita alami ya gitu. Termasuk gitu, tadi ada bahas nikahnya bahas kayak gitu-gitulah nikah. Terus apa namanya, doa yang dikabul sama Allah tuh doa yang seperti apa. Dan seorang ibu juga tadi itu sempat kenal banget tadi ya. Ya, jadi tadi tuh ada tema di mana ya doa ibu tuh yang paling dikabul gitu, terus nyeritain orang tua gitu loh, banyak hal yang bisa kita ambil. Saya Lesti, Saya Rizky Bilar. jangan lupa saksikan Tasbih setiap hari jam 6 pagi. Pagi waktu Indonesia bagian barat di Indonesia. Lama banget sih sama saya, udah lama banget. Malah sekarang kalau nggak salah dia udah deket sama orang lain. Sependengaran saya juga, saya nggak tahu. Udah ada pacar juga kan sekarang, dan saya nggak pernah ngorek-ngorek ke belakang, dan dia juga udah fokus dengan kehidupannya begitu juga dengan saya gitu. Jadi lucu aja gitu, tiba-tiba ada orang lain yang mungkin yang ngebawa-bawa, sementara saya aja juga udah ibaratnya udah gak komunikasi lah gitu, udah saling fokus sama kehidupan masing-masing. Saya udah putus sama Cala tuh, udah lama banget. 2 tahunan ada kali, setahun lebih, itu udah lama banget. Jadi nggak ada hubungannya dengan perempuan manapun. Emang kita ada sesuatu hal yang kita emang nggak bisa bareng. Itu kan udah dulu ya, udah dulu. Sekarang setiap manusia pasti punya kesempatan untuk berusaha untuk menjadi pribadi yang lebih baik lagi. Ya mungkin kalau emang
eh, dengan saya dulu dengan cara mendapat ada beberapa omongan negatif atau omongan miring, ya udah gitu, itu kan masa lalu saya gitu. Nah sekarang yang bisa kalian lihat sekarang adalah masa depan saya, gimana saya sekarang berusaha untuk lebih baik ya, dan apa ya, dan saya nggak terlalu peduli sebenarnya dengan omongan-omongan netizen dan seperti itu, karena yang penting saya fokus dengan diri saya gitu, karena kita nggak bisa memaksa orang untuk suka dengan kita, untuk semua orang suka dengan kita, itu nggak mungkin, sesuatu yang nggak mungkin. Jadi ya setiap orang punya penilaian masing-masing, mungkin orang lain ada yang nilai tentang saya negatif, ada yang positif, ya udah itu bagian dari kehidupan. Gak ada memanfaatkan momen ini, semua sudah ditakdirkan sama Allah, ya udah kita mengalir aja gitu, disyukuri aja semua yang sudah Allah kasih gitu. Kalau pro kontra mah itu udah pasti, suka nggak suka itu pasti udah wajar, karena namanya juga hidup, kita juga nggak bisa maksain untuk ngasih tahu orang-orang supaya suka sama kita, ya udah biarin aja, masing-masing punya opini, punya pemikiran, punya apa ya, pandangan sendiri, ya itu terserah aja. Yang penting kalau yang baik diaminkan, yang baik dikembalikan lagi kepada yang mendoakan yang baik gitu. Yang jelek kembalikan lagi sama yang punya kita, udah gitu aja sih. Dede tuh salah satu orang yang jarang baca komen-komen, jadi sebenarnya nggak tahu juga netizen perang apa yang diperangkan gitu. Dan setahu Dede juga Kak Bilar juga kayak gitu, dan sukanya ya udah dibawa bercanda aja. Terus kitanya juga kan jarang banget maksudnya buka komen teh, karena setiap hari kita juga, apalagi sekarang kita kan udah ada tapping bareng gitu, acara lagi tiap hari syuting gitu. Jadi kayak ya udah kita mau kerja aja, fokus sama yang mesti, apa yang kita pikirkan, apa yang mesti kita kerjakan gitu aja sih, nggak mikirin netizen. Ya udah yang baik-baik diaminkan, yang baik-baik semoga kembali lagi baik sama yang mendoakan yang baik gitu. Dek, dibeda-bedakan sama mantannya Bilar kayak apa Dek? Dibeda-bedakan gimana maksudnya? Akan muncul video Bilar sama mantannya, terus langsung netizen membeda-bedakan Dede sama mantannya Bilar. Ya udah biarin aja, itu makan setiap orang punya kekurangan dan kelebihan, biarin aja, nggak apa-apa. Ya udah nggak ada kaitannya, nggak apa-apa, itu mah orang, setiap orang punya kekurangan, punya kelebihan, udah biarin aja, nggak ada emang sabodo teuing ya, bodo amat orang mau gimana juga gitu. Soal menerima masa lalunya Abilar berarti. Ya udah itu kan ininya Kak Bilar gitu, udah sok aja, dia juga punya kehidupan, dia juga punya kehidupan gitu. Silaturahmi aja, kan pengen ketemu juga kan. Di mana tuh deh pas ketemu kemarin? Ya biasa aja, ya udah, Dede suka bercanda, ibunya juga suka bercanda, udah bercanda aja, dia udah ngobrol biasa sih, silaturahmi. Alhamdulillah Dede juga senang akhirnya Kak Bilar maksudnya terjun ke dunia musik juga gitu, karena dia juga kan punya bakat ya, dia bisa nyanyi gitu. Akhirnya ada yang memberikan wadah gitu. Dia mudah-mudahan ini menjadi jembatan untuk kedepannya Kak Bilar bisa terus punya lagu-lagu yang baru gitu. Oke, tapi mungkin ada buat berduet gitu sama Bilar, rencana gitu, cover atau kalau untuk cover sih sebenarnya udah kan Dek nanti cover, ayo Kak nanti cover gitu udah ada pembicaraan, cuman kan mengingat dengan waktu ya sekarang, masa Kak Rizky juga kan sama ada tapping juga, Dede juga sama gitu, jadi ya kalau memang ada peluang ya insya Allah gitu. Kalau Dede mah selama memang ada waktunya, terus Dedenya sehat, Dedenya happy gitu ya insya Allah gitu, itu aja sih. Bangga sih dua-duanya, lebih bangga lagi beliau terjun, karena maksudnya Kak Rizky mencoba yang belum pernah dia lakuin gitu kan. Jadi ya bangga aja, mudah-mudahan Kak Rizky bisa terus aja punya single-single yang lain. ada support dari kamu gak sih kemarin, kayak ada ngobrol gak, aku pengen ngeluarin single ini atau minta jangan apa gitu dia? Ya saling mensupport, mendoakan mah iyalah. Minta saran juga gak? Ya biasa aja gitu, udah. Jadi gini ceritanya, itu dia recording lagu yang ini, Kak Rizky pun udah cek vokal, tes vokal, dia udah ngisi lagunya dia. Jadi sebenarnya berbarengan gitu, dan tanpa ada, maksudnya tanpa direncanakan, memang pas aja gitu, gak tahu apa ya, kebetulan. Tapi kan gak ada yang kebetulan ya. Udah rencananya seperti itu ya dia? Ya mungkin udah digariskannya begitu gitu. Jadi Dede melibatkan Kak Bilar tuh
karena kan beliau juga sama punya story yang sama, pas lah gitu. Makanya di situ kan disatukan antara, kalau kata netizen mah antara sad boy sama sad girl lah disatuin gitu. Jadi sesuai lah gitu cerita dari isi lagunya, gitu aja sih. Yang milih kamu atau dari orang? Dari pihak label, dari ya hasil rundingan semuanya sih. Dan ini kan kamu kan juga cewek, maksudnya pasti ada baper-baper nggak sih sama Bilar sendiri itu dari bercandaannya gitu-gitu? Enggak, untuk saat ini enggak ya, karena mungkin karena waktu apa ya pengalaman sebelumnya kayak membuat Dede yang udah temenan aja sama siapapun. Terus toh juga kontaknya Dede sama Kak Rizky juga kan, ya udah emang sama-sama suka pada bercanda, gesrek lah gitu istilahnya. Udah kita bercanda, ketemu bercanda ketawa gitu aja. Itu tuh Kak Rizky gara-gara di one man show waktu itu ditanya, jadi manggilnya apa, Leslar aja, dia bilang gitu. Bercandaan dari dia itu awalnya mah. Dan nyangka nggak bakal segede itu ternyata fanbase-nya. Iya. Enggak juga, karena ya udah Dede tuh kan nggak kan waktu itu Dede lagi liburan ke Bandung. Terus dihubungi mau ya gitu, nggak dikasih tahu awalnya satu frame sama Kak Bilar, taunya nanti sama, oh ya udah sekedar ya udah. Terus di backstage pun Dede nggak ketemu, nggak dipertemukan gitu, karena Dede datangnya belakangan, terus Dede makamnya di depan kan. Ketemu tuh pas bener-bener di stage, kita nggak di briefing, nggak apa, maksudnya briefingnya tuh masing-masing, Kak Bilar ya Dede gitu. Jadi pas apa ya, nggak nyangka juga bisa sampai trending gitu, sampai beberapa kan program itu, jadi nggak nyangka. Ya udah emang iya, maksudnya ya udah emang aduh ya setiap kali gitu sungguh aku bahagia, pasti ada anjaynya. Udah jadi bercanda dan nggak direncanain gitu, udah itu mah udah ngalir sendiri. Ya kalau selama itu membuat mereka senang mah ya alhamdulillah lah gitu. Dengan apa yang kamu raih sekarang kan bisa dibilang kalau kamu sekarang lagi misalnya dikasih rezeki yang lebih, gimana nih cara kamu menjaga supaya ini tuh nggak cepat hilang dari kamu dan kamu bisa mempertahankan? Konsisten berkarya sama jangan cepat puas, tetap belajar, itu aja sih, dan bersyukur terus sama Allah. Terus fokus dengan masa depan, karir, tetap berkarya, tetap rendah hati gitu-gitu sih. Jangan cepat puas, belajar terus, berkarya terus, bikin lagi lagu gitu. Dek, kalau misalkan suatu saat kamu dinobatkan jadi Ratu Dangdut, kira-kira gimana sih menurut kamu? Ya semoga aja Dede bisa menjadi penyanyi yang lebih baik. Terus Dede juga bisa terus, maksudnya memberikan apa ya, tampilan atau karya-karya terbaik gitu. Dede juga bisa terus belajar menjadi, supaya Dede tuh nggak di sini-sini aja gitu, karena kan tanggung jawabnya besar dong gitu. Dinobatkan sebagai Ratu Dangdut gitu kan, udah harusnya udah segala macam pengalaman dari nyanyi, panggungnya udah benar-benar harus meletek gitu. Sedangkan Dede di sini juga masih harus terus banyak belajar gitu ya. Insya Allah sih belajar terus aja sih ke depannya Dede mah. Dede mah udah di titik yang sekarang Allah memberikan anugerah, ngasih rezeki, ngasih kesempatan gitu untuk Dede bisa punya karya yang banyak diminati orang gitu. Itu udah lebih dari cukup, dan itu udah luar biasa banget ya. Mudah-mudahan Dede bisa mempertahankan ini, terus Dede bisa konsisten, dan intinya Dede bisa menahan diri Dede di mana apa yang sudah Dede dapat sekarang ini tuh ujian, supaya mudah-mudahan kedepannya Dede bisa ya nggak besar kepala, tetap rendah hati gitu. Kalau di musik sendiri ada yang belum dicapai belum Dede? Album sih Dede punya. Kira-kira kapan deh? Iya, kira-kira. Pengennya sih tahun ini, tapi mudah-mudahan ya, karena lagunya udah ada 10, mudah-mudahan dia bikin album. Dan itu semoga terrealisasi tahun ini ya. Iya, ya amin. Dedenya sehat. Tripping banget kan Bilar. Pernah Dede dulu waktu awal-awal selesai DA ya, kasih kesempatan juga dapat mini series, LTV gitu. Kalau untuk yang ini itu paling ya film Dede pengen sih, tapi yang benar-benar menceritakan unsur dangdutnya. Dangdut itu kan punya Indonesia ya. Gak tahu ya, Dede pengen gitu, terus ada musikalnya gitu, film tapi ada musikal, tapi lagunya lagu dangdut, back soundnya tuh lagu dangdut, lucu gak sih?
ide baru Boleh. Mudah-mudahan ya. Terus kisahnya kisah Dede gitu ya. Terus cerita lagunya tuh kelepas dengan lepas dengan ikhlas. Yang ngomong soal kelepas dengan ikhlas, banyak yang bilang maksudnya Dede belum bisa nerima Bilar karena belum bisa move on. Gitu betul nggak sih? Kan sama Kak Bilar juga nggak ada apa-apa. Oke. Terus dibilang move on sama udah move on, gimana ceritanya? Orang yang di sana juga sudah menikah, Dede juga sudah punya kehidupan yang baru. Kayak Dede rasa udah nggak perlu lagi ngomongin hal itu karena kasihan lah gitu. Dede rasa ya udah kita saling mendoakan. Toh juga kan Dede sudah seperti keluarga sendiri. Kayaknya fokus ke depan udah nggak perlu lagi ngebahas-bahas yang lalu gitu. Udah yang sudah. Itu mah jadi pelajaran, jadi pengalaman gitu. Jadi lebih selektif mas itu. Kan udah berusaha nih. Iya sih, jatuhnya jadi gitu. Jadi takut gitu ya, mau buka hati teh takut, udahlah nanti aja gitu. Nanti aja gitu, yang penting nyenengin diri sendiri, keluarga, udah gitu aja sih sekarang mau fokusnya.